Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Astuti. Saya calon guru penggerak dari SMP Negeri Tegal Suci Angkatan 10. Di sini saya akan mendefinisikan budaya positif kepada rekan-rekan saya yang ada di SMP Negeri Tegal Suci. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Oke, jika saya tanya kabar-kabar Bapak Ibu sekalian, jawabnya seperti ini ya. Kita pakai gerakan. Luar biasa, tetap semangat, selalu bahagia, ya. Kalau saya tanya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, tetap semangat, selalu bahagia. Oke. Oke. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, tetap semangat, selalu bahagia. Amin. Ya, semoga jadi doa kita agar kita selalu bahagia bagaimanapun keadaan kita, ya Bapak Ibu. Oke, kepada Bapak Anang Hardianto selaku Kepala SMP Negeri Tegal Suci yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, dan kepada para staf SMP Negeri Tegal Suci yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tiada suatu halangan apapun insyaallah. Dan salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Oke, Bapak Ibu, di sini disclaimer dulu ya, bahwasanya mari di sini kita belajar bersama. Di sini saya tidak ingin menggurui, tidak ingin mengajari, tapi di sini mari kita bersama-sama belajar untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, izin Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya, jika kita mendengar kata budaya positif atau disiplin positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Mungkin nanti budaya positif merupakan kebiasaan yang baik yang harus dilakukan oleh guru beserta dengan muridnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mungkin nanti. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bu Indra, silahkan. Budaya positif adalah disiplin positif atau peraturan. Oke, tepuk tangan buat Bu Indra. Nah, Bapak Ibu, di sini kita memberikan pertanyaan pemantik, ya. Yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Bisa iya, bisa tidak. Oke. Guru harus mampu memberikan solusi dengan siswa yang bermasalah. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Oke, bisa iya, bisa tidak. Oke, kita mulai. Apa itu budaya positif? Ya. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai apa itu? Nanti kita akan pelajari ya, nilai atau keyakinan kita. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk budaya positif itu memiliki 8 konsep inti.
Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan belajar bersama mengenai konsep inti dari budaya positif ini. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru atau paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi itu apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Coba Ibu Siti, apa itu pelajaran berdiferensiasi? Silakan. Ya, pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Terima kasih. Oke, terima kasih. Fokus untuk Bu Siti. Oke, terima kasih Bu Siti. Ya. Jadi tadi pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk apa sih tujuannya kita melakukan pembelajaran diferensiasi? Yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini di profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 elemen. Elemen yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, apa Bu Ika? Berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis atau berpikir kritis, ya Bapak Ibu. Kemudian mandiri. Nah, jadi yang kita inginkan ketika kita melakukan budaya positif yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong dalam hal apapun, ya, dalam hal-hal kebaikan, kemudian kreatif, mampu menciptakan sesuatu, benar kritis atau berpikir kritis, ya. Jadi kalau ada sesuatu ilmu yang masuk, tidak hanya ilmu ataupun informasi yang masuk tidak hanya diterima saja, tapi juga dia mau berpikir apakah itu bisa diterima atau tidak, seperti itu. Kemudian mandiri. Oke, Bapak Ibu, coba sekarang Bapak Ibu saling berhadapan dengan teman sebangku Bapak Ibu, atau yang ada boleh. Oke. Oke, coba berdiri Bapak Ibu. Ya. Oke, coba sekarang berikan senyuman yang paling indah, yang paling ikhlas, yang paling cantik kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah,
jadi dengan memberikan senyuman, kebahagiaan itu akan timbul ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini cobalah buka. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda, ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk di depan Anda. Kawan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, dari pertemuan tersebut, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Coba saya kasih waktu 6 menit. Yang satu megang sesuatu, yang satu yang memaksa. Oke, hanya bisikan. Oke, sudah Bapak Ibu, silakan Ibu, terima kasih dihapus untuk Ibu semua. Oke, terima kasih dihapus untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, dari percobaan tadi, adakah Bapak Ibu yang membuka tangannya? Ada Bu Eka. Nah, dari percobaan tersebut Bapak Ibu ya, bahwasanya dapat kita ketahui bahwa kontrol diri kita itu ada pada tangan kita sendiri. Ya. Jadi orang lain tuh sebisa mungkin orang lain membisiki kita sesuatu, tapi kalau kita tidak mau memberikan hal yang kita ingin berikan, ya orang lain tidak akan bisa memaksa seperti itu. Seperti halnya bahwasanya iblis itu berkata, aku itu hanya membisikkan kepada manusia. Tapi mengapa ketika manusia melakukan kejahatan, manusia melakukan maksiat, kenapa aku yang disalahkan? Seperti itu. Ya, padahal posisi kontrol manusia itu ada pada diri manusia itu sendiri. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, seakan-akan kita bisa mengontrol murid, padahal kita nggak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan seperti kita kasih hadiah ke anak, kita kasih pujian, itu tidak semuanya efektif ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan partner. Nah, di sini dapat kita ketahui juga bahwa kritikan itu tidak selalu mampu menguatkan karakter. Bahkan kritikan itu bisa membuat down siswa. Nah, coba Bapak Ibu flashback ke masa-masa Bapak Ibu sekolah dulu. Pernahkah Bapak Ibu merasa sakit hati dengan kata-kata Bapak Ibu? Nah, pernah. Ya, ada yang pernah, ada yang B aja. Ya, kenapa? Ya karena ini tadi, bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini mungkin bagi guru, oh iya bisa. Tapi pada kenyataannya tidak, ya. Bahkan ada murid yang merasa sakit hati karena kritikan dari seorang guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita ini kan orang dewasa ya, kalau dibandingkan dengan anak-anak kita. Kita di rumah dengan anak kita ataupun dengan murid-murid kita di sekolah. Nah, kita berpikir bahwa kita sebagai orang dewasa bisa memaksa anak, padahal ya enggak. Anak itu sendiri akan memegang kontrol diri mereka. Nah, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Nah, stimulus respon itu adalah respon atau tanggapan langsung kita. Ya, jadi kalau misalkan kita keinjak kakinya, respon kita teriak, ya, atau dikagetin, respon kita kaget, teriak, ya. Nah, di sini untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, ya, tapi ke teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan ketika kita dulu menganggap bahwa semua kebutuhan orang, semua kebutuhan anak itu sama, sekarang mari kita ubah menjadi teori kontrol, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda, ya. Kebutuhan anak itu pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Mari kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua orang itu memiliki pemikirannya masing-masing, penglihatannya masing-masing. Jadi ketika seseorang berpendapat A, kita berpendapat C, ya sudah, jangan gontok-gontokan, ya, nggak usah bertengkar. Mari kita hargai pendapat orang lain, kita cari solusinya. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke disiplin positif Bapak Ibu. Nah, disiplin tadi apa ya Bapak Ibu ya? Kalau kita mendengarkan disiplin tadi, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Tepat waktu, oke. Apalagi? Mengikuti peraturan, oke. Nah, di sini ya Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan positif, disiplin positif ini, ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, tujuan kita menerapkan disiplin positif ini agar siswa memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka dengan memacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, ya. Profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berdana kritis. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan membuat yang terbaik dari diri. Kemudian Equal Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi untuk nilai kebajikan itu dia bersifat universal ya Bapak Ibu. Jadi dia tidak tidak condong pada suatu hal, jadi dia bersifat universal.
Nah, di sini kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Bapak Ibu sekalian punya kebutuhan masing-masing? Punya. Ya. Oke, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keagamaan, kesehatan. Nah, dari kelima 5 kebutuhan dasar ini pasti bertahan hidup adalah hal yang utama, ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang yang rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu termasuk dari kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menentukan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, dan juga tertawa. Nah, Bapak Ibu, di sini pasti kita semua memiliki 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, betul tidak? Nah, kalau 5 dasar kebutuhan kita ini ada yang tidak terpenuhi, misalkan nih, ibu-ibu ini sama suaminya nggak pernah diperhatikan, ya, disuruh bersih-bersih rumah terus, kemudian uang bulannya nggak cukup. Nah, kira-kira nanti bapak ibu-ibu ini melampiaskan kekesalannya nggak? Iya. Ya. Jengkel, ya, rasanya jengkel. Ya, rasanya jengkel. Kenapa? Karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Akhirnya kadang ada, ya, pasti bukannya di sini ya, ada orang tua yang melampiaskan kekesalannya kepada anaknya, ya. Kemudian ada juga orang tua yang melampiaskan kekesalannya menggunakan media sosial seperti itu. Nah, di sini sama juga anak-anak kita juga memiliki kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak-anak kita ada yang kebutuhan dasarnya, misalkan kesenangannya itu nggak terpenuhi, nah biasanya anak-anak juga akan melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya, di luar jalan positifnya. Kenapa? Karena kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, sama kebutuhan penguasaannya, kebebasan, kasih sayang dan diterima. Nah, biasanya kalau ini ada anak-anak yang suka bikin masalah di sekolah, temannya nggak ngapa-ngapain, tapi dijarak sama dia, diganggu sama temannya itu. Kira-kira anak tersebut itu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu? Kasih sayang dan juga rasa diterimanya, ya. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Nah, di sini motivasi masih tentang perilaku manusia, ya Bapak Ibu. Di sini motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu melakukan segala sesuatu itu pasti punya alasan, ya. Entah itu karena motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Di sini motivasi ekstrinsik
yaitu bisa diawali atau muncul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu muncul untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, jadi Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia ini juga ada pada diri anak kita yang perlu kita pahami. Nah, tapi yang perlu kita tuju adalah mewujudkan anak-anak yang bisa memiliki motivasi intrinsik. Ya, ini pasti ada dalam kita. Mereka menaati peraturan hanya karena takut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh nih, si balap selalu masuk sekolah pagi, ya Bapak Ibu, karena dia takut diukur sama guru tiket. Nah, kira-kira apa yang dilakukan balap itu dia termotivasi dari dalam dirinya atau motivasi dari luar? Dari luar. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Kemudian Dista selalu mengerjakan tugasnya karena dia ingin benar-benar ingin menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berguna. Nah, itu motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Intrinsik ya Bapak Ibu. Jadi motivasi yang ada dalam diri. Nah, masalah motivasi tadi Bapak Ibu. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi yaitu hukuman itu terencana dan tiba-tiba. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Sedangkan kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, dalam keseharian kita mungkin kita sering menerapkan hukuman, konsekuensi dan juga bahkan restitusi. Nah, di sini hukuman itu tidak terencana, seperti misalkan tiba-tiba anak pakai sendal. Nah, itu tidak ada peraturan tertulisnya, dan tiba-tiba guru menyuruh anak untuk kamu nggak pakai sepatu keliling lapangan misalkan. Itu adalah hukuman yang tidak direncana atau tiba-tiba. Kemudian konsekuensi itu terencana. Kalau konsekuensi ya Bapak Ibu, dia sangat terencana karena dia melalui kesepakatan antara siswa-siswi dan juga guru. Jadi kalau misalkan nih anak nggak mengerjakan, misalkan anak coret meja, nah konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan meja. Kemudian restitusi, kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi diskusi dulu sama murid, ngobrol dulu sama murid, karena dia melakukan kesalahan, kira-kira apa nih jalan keluarnya, seperti itu. Itu jika restitusi. Oke, tulisannya sangat kecil sekali. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, ya Bapak Ibu, bedanya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu yang harus sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi sama kayak tadi hukuman tadi Bapak Ibu, bahwasannya
terencana, tiba-tiba, dan bahkan hukuman itu bisa menyakiti sesuatu yang menyakiti, entah itu berupa fisik ataupun psikis. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu yang harus terjadi. Kenapa? Karena memang dia sudah terencana. Kalau kamu melakukan A, maka konsekuensinya B, seperti itu. Dan kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita ngobrol sama anak, kita kasih pilihan ke anak. Anak maunya kayak gimana? Seperti itu. Nah, kalau hukuman Bapak Ibu, ya, hukuman itu merupakan identitas yang gagal untuk anak-anak kita. Jadi akan lebih baik jika kita menggunakan konsekuensi disiplin untuk mendisiplinkan siswa. Kita menggunakan konsekuensi ataupun restitusi. Karena kalau kita hanya menggunakan hukuman, Bapak Ibu, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan, bohong, ya kenapa ya? Karena dia takut untuk dihukum seperti itu. Nah, kamu tadi terlambat ya? Enggak, kok Bu, saya berangkat pagi. Padahal dia terlambat. Kenapa dia berbohong seperti itu? Karena dia takut untuk dihukum. Kemudian kalau konsekuensi, murid itu akan belajar taat pada peraturan. Ya, jadi ketika sudah ada konsekuensinya, anak kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nah, jalankan seperti itu. Nah, tapi beda nanti kalau kita pakai restitusi, Bapak Ibu. Kita di sini belajar memecahkan masalah, ya. Murid diajari untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kita ajak ngobrol. Jadi bukan kita yang memecahkan masalah murid, bukan kita yang memberikan solusi, tapi murid sendiri yang mencari solusi akan masalahnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini konsekuensi atau hukuman. Ini baik-baik. Nah, di sini ada contoh-contoh konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak berpakaian rapi di sekolah. Sorry, ini kurang ya. Karena tidak berpakaian rapi di sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya, betul sekali Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, di sini Bapak Ibu, penghargaan atau hadiah atau pujian itu ternyata bisa menjadi sebuah hukuman loh buat anak-anak kita. Ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka panjang dan juga jangka pendek bisa ya. Jadi misalnya nih si A, si Dista mendapatkan nilai bagus, ya Bapak Ibu. Kemudian ternyata ketika Bapak Ibu punya murid Dista, ada teman lain yang merasa iri, yang merasa terkecilkan seperti itu. Nah, itu merupakan hukuman yang diberikan kepada Sista, pujian yang diberikan kepada Sista, penghargaan yang diberikan kepada Sista merupakan sebuah hukuman untuk temannya yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Dan penghargaan juga bisa menjadi sebuah perusak hubungan. Karena iri ya, temannya dipuji-puji terus. Alah iya, jauh anak kesayangan guru. Kemudian penghargaan itu
budaya kreativitas, penghargaan pemain kualitas, kemudian penghargaan ilmu hukum, dan bisa jadi menghilangkan motivasi Inggris dalam diri siswa juga. Jadi penghargaan itu boleh dilakukan Bapak Ibu, tapi jangan berlebihan. Ujian boleh karena setiap anak itu butuh rasa diterima tadi ya Bapak Ibu. Dengan ujian penghargaan mereka merasa diterima. Tapi jika kita memberikan penghargaan yang berlebih juga, itu dapat memberikan dampak buruk bagi teman-teman yang lainnya atau murid itu sendiri. Nah, 5 posisi kontrol guru. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kontrol sebagai penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga teman, yang keempat membuat rasa bersalah, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu memiliki sering pada posisi kontrol guru yang mana? Berubah-ubah. Kalau saya jujur, kalau saya ini lebih sering ke penghukum dan pemantau. Teman kadang-kadang membuat rasa bersalah juga, kadang-kadang manajer itu kadang-kadang juga, tapi lebih sering jarangnya. Ya, lebih sering ke penghukum dan juga pemantau. Nah, berarti tidak rapi besar seperti itu. Tapi mari sama-sama kita belajar. Setelah ini kita belajar untuk menerapkan posisi diri menjadi seorang manajer. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum. Contohnya ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya, dan dikatakan guru, bisa jadi patuhi aturan sekolah. Nah, kalau sebagai penghukum, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kalau pemantau itu Bapak Ibu, dia hitung-hitungan biasanya peraturan seperti apa, kamu telat berapa menit, nanti kamu gantinya berapa menit, kamu telat nih masuk kelas saya, jadi nanti kamu pas jam istirahat tetap di kelas ngerjain tugas saya seperti waktu ketika kamu telat, seperti itu. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat ibu dulu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, jadi kalau teman lebih ke ya antara ngomongnya kayak teman gitu aja. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kamu kok seperti itu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu posisi rasa bersalah. Posisi rasa bersalah ini juga sebenarnya kadang kurang baik ya diterapkan. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Apakah kamu ketahui kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi sebagai manajer, guru melakukan restitusi, ya, menanyai kesalahannya, kemudian berdiskusi dengan muridnya untuk menyelesaikan masalah. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan memutar video contoh dari posisi penghukum bagi guru. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu?
Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Siapa itu? Siapa lagi? Siapa ya seperti itu ya? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ini bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala Siapa yang mau sekolah. jantungan? Ayo cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren?
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu tadi contoh ya dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga manajer. Nah, dari contoh tadi pasti insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana cara penerapan kita untuk menghadapi siswa-siswi kita. Nah, di sini ada kata ayo bantulah demi ibu ya. Ini posisi kontrol apa ini Bapak Ibu ya? Ayo bantulah. Nah, ini teman ya Bapak Ibu ya. Ayo bantulah. Kan kalau sama teman itu dia ke lebih ke nak bantu dong, ayolah kayak gitu. Itu biasanya kalau ke teman. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini kira-kira posisi apa ini Bapak Ibu? Kita cek. Iya, ini penghukum Bapak Ibu ya. Patuhi aturan saya atau awas. Kalau nggak dipatuhi aturannya, lari-lari keliling lapangan misalkan. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Coba kita cek. Iya, manajer. Berarti sudah paham semua Bapak Ibu ya. Oke. Setelah ini kita ke keyakinan kelas. Kita sudah belajar posisi kontrol manusia, di 5 posisi kontrol guru ya. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa sih kok keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman pada saat mengendarai mobil? Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita pakai mobil, terutama kalau kita di jalan-jalan lintas ya, kenapa kita diwajibkan memakai sabuk pengaman? Supaya selamat. Berarti itu untuk keselamatan kita. Ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk kesehatan. Jadi kalau keyakinan itu Bapak Ibu, apa yang kita yakini, kalau peraturan itu yang harus dilakukan. Seperti itu. Keyakinan kelas, ini salah. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan, ini keyakinannya Bapak Ibu. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi kayak tadi, kayak kita kalau naik mobil harus pakai sabuk pengaman, itu peraturan. Peraturan siapa yang buat? Pemerintah. Ya. Masyarakat apakah masyarakat diajak untuk membuat peraturan itu? Tidak. Tapi dalam peraturan itu ada suatu keyakinan, bahwa keyakinan keselamatan. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Ya, pembentukan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas itu lebih abstrak. Ya, jadi enggak jelas seperti
buanglah sampah pada tempatnya. Tidak. Kalau buanglah sampah pada tempatnya itu kan jelas. Tapi kalau kita menggunakan keyakinan kelas yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu banyak sekali. Buang sampah pada tempatnya, kemudian jika kelas kotor disapu, kemudian jangan meletakkan sampah di laci, itu termasuk dalam menjaga kebersihan. Jadi dia bersifat universal ya Bapak Ibu. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas itu seharusnya sedikit saja, antara 3 sampai 7 poin. Kenapa? Agar keyakinan kelas itu dapat diingat, mudah diingat. Kalau mudah diingat, insya Allah akan mudah diterapkan. Tapi kalau misalkan terlalu banyak keyakinan kelas, boro-boro mau menerapkan, orang ingat aja enggak, gitu kan. Kemudian dapat diterapkan di kelas, dibuat dalam bentuk positif, jadi nggak ada kata-kata negatifnya ya Bapak Ibu. Jadi jangan buang sampah sembarangan, tidak seperti itu kata-katanya. Kita menggunakan kata-kata yang positif, buanglah sampah pada tempatnya, kemudian jujur, seperti itu. Jadi tidak dengan karena tidak boleh berbohong, tidak boleh mencontek. Nah, tidak boleh mencontek itu kita ganti menggunakan keyakinan kelas yaitu dengan kata jujur, seperti itu. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini ketika kita membuat keyakinan kelas di kelas, yaitu mempersilahkan seluruh murid mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, peraturannya dulu seperti apa? Ya, jadi dalam peraturan kita buat dulu. Untuk membuat keyakinan kita buat dulu peraturannya seperti apa untuk di kelas kita. Setelah itu, ketika anak ada yang memberikan kata-kata negatif, kita ubah dulu dari kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Setelah kita mendapatkan kata-kata yang positif yang diberikan oleh anak, baru kita ubah ke keyakinan kelas. Misalnya nih, anak-anak ayo kita buat keyakinan kelas. Kira-kira apa nih untuk keyakinan kelas kita? Misalkan anak ada yang nulis jangan membuang sampah sembarangan atau tidak boleh terlambat, itu. Jadi kita ajak anak, ayo nak. Nah, ini kan masih ada kalimat-kalimat negatifnya nih. Ayo kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, setelah diubah menjadi kalimat positif, nah, kita ajak anak kita untuk menjadikan peraturan yang positif tadi ke keyakinan kelas. Anak-anak kira-kira nih membuang sampah pada tempatnya. Itu jika kita alihkan ke keyakinan kita, akan menjadi kata-kata yang seperti apa? Lebih universalnya. Nah, jadi kalau misalkan murid masih mikir, oh enggak, belum tahu Bu, belum tahu Mak, ya kita arahkan. Jadi untuk keyakinan kelas, ketika membuang sampah pada tempatnya, kita jadikan keyakinan kelas sebagai menjaga kebersihan. Jadi itu nanti kita jelaskan, menjaga kebersihan itu banyak anak-anak, seperti tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi juga kalau kelas kotor ya disapu, kalau buang sampah jangan di laci, seperti itu. Nah, setelah itu sudah muncul semua, tinjau kembali keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati 3-7 saja, 3-7 poin saja. Kemudian meninjau dan menyetujuinya. Kalau sudah fix, misalkan cuma 5 poin, oke. Bagaimana anak-anak ini yang disepakati keyakinan kelas kita? Apakah kalian yakin hal ini? Yakin Bu, Pak. Oke, kita sepakati. Kalau bisa tanda tangani semua. Kita tulis di karton, kemudian ditandatangani, atau bisa kita variasikan dengan pakai cap jempolnya anak-anak, atau pakai tangannya anak-anak biar bervariasi sekalian untuk hiasan kelas. Kemudian
dan keyakinan itu kita tempel di tembok kelas seperti itu. Nah, oke, ini sudah mulai lemas ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Kita ice breaking, kalau tadi contohnya naik mobil, kita sekarang mau naik motor ini. Motornya ini halusinasi. Oke, ketika saya bilang tepuk motor. Tepuk motor. Ngeng ngeng. Pip pip. Ngeng. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Ayo Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Ya, enggak ada videonya. Oke, kita mulai ya. Tepuk motor. Neng neng. Bip bip. Neng. Oke, sekali lagi. Gigi dua, gigi dua. Ngeng ngeng. Bip bip. Kita pakai motor metik ya Bapak Ibu, nggak ada giginya. Oke Bapak Ibu, mari sekarang kita belajar untuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu dialog, proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjalankan segitiga restitusi ini, tujuan kita yaitu agar kita mendapatkan murid yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan murid bermasalah, kita panggil, kita ajak ngobrol. Oke, sebentar Bapak Ibu, maaf. Nah, ya, jadi Bapak Ibu segitiga restitusi ini ada 3 fase, ya, 3 tahap yang kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Berprinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, jangan langsung kita judge. Oh, kamu salah. Kamu seharusnya tidak seperti itu. Ya, jadi menstabilkan identitas itu ya berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini biasanya ibu gurunya bilang dalam menstabilkan identitas siswa biasanya mencantumkan kata-kata seperti ini: berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu kok. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tadi sudah belajar tentang kebutuhan manusia, ya. Ada kebutuhan untuk disayangi, kebebasan, kesenangan, ya, kebutuhan untuk diterima. Nah, jadi dalam validasi tindakan ini, ya, kita menggunakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalau misalkan anak nih, misalkan si Adi kok tidak menyapu, tidak piket hari ini.
kita panggil dulu Adi. Adi, ditanyai kan, setelah kita menstabilkan identitas tadi, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanyai Adi, kenapa kau melakukan itu, seperti itu ya. Nah ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih baru dari ini ya, yang lebih baik ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi untuk memvalidasi tindakan kan bisa menggunakan kata-kata ini Bapak Ibu. Setelah itu nanti kan pasti anak akan cerita kenapa dia melakukan itu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, jadi kayak tadi, makanya kita buat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita panggil anak, ya, kita tanyai setelah kita validasi tindakan yang salahnya, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata ini. Apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu nak? Atau kamu ingin menjadi seorang seperti apa nak? Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kemarin saya buat tugas untuk demonstrasi konseptual. Nah ini contoh dari saya melakukan segitiga restitusi. Mungkin masih kurang sempurna, tapi bisa kita coba perlahan. Ya. Dalam segitiga restitusi mungkin Bapak Ibu juga sekarang sudah pernah melakukannya, tapi bisa jadi hanya dalam masih fase menstabilkan identitas sama memvalidasi kesalahan tadi. Tapi untuk menanyakan keyakinan mungkin ada yang belum ya Bapak Ibu. Sama saya juga merasa bahwa ketika saya menghadapi anak itu saya pernah berada dalam posisi manajer, tapi hanya dalam fase menstabilkan identitas sama validasi tindakan saja. Untuk menanyakan keyakinan itu agak masih belum paham saya. Dan saya pun tahunya kalau itu adalah bagian dari segitiga restitusi ketika saya mengikuti CGP ini. Suaranya tidak terdengar ya.
Nah, Bapak Ibu, tadi itu adalah penerapan saya melakukan segitiga restitusi. Nah, kemarin juga saya sudah praktek. Kalau ini jujur, yang tadi itu adalah rekayasa. Tapi kemarin saya sudah mencoba praktek dengan Deva dan juga Adit. Nah, dalam kondisi kasus kemarin, si Deva dan si Adit sama-sama memakai sendal ke sekolah. Kita tahu bahwa memakai sendal ke sekolah itu tidak seharusnya ya, tidak etis. Nah, jadi saya ngobrol dulu dengan Deva, saya tanyai, saya sampaikan identitasnya dulu, kemudian saya validasi tindakan yang salah, dan saya melakukan untuk keyakinannya. Jadi akhirnya Deva memberikan solusi untuk dirinya sendiri ya. Kemarin itu, alasan Deva memakai sendal adalah karena sepatunya basah. Padahal sebenarnya dia punya sepatu lagi, sepatu yang lain. Cuman dia mau pakai sendal. Nah, jadi kemarin setelah menggunakan restitusi, Deva memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Nanti kalau sepatu saya basah, Bu, saya mau pakai sepatu yang saya yang lama aja. Sepatunya jelek, Bu, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting pakai sepatu. Itu untuk kasus Deva. Kemudian untuk kasus Adit bukan suka pakai sendal, tapi si Adit pakai sendal karena kakinya sakit, Ibu. Jadi untuk solusi untuk Adit kemarin saya tetap mempersilahkan Adit pakai sandalnya sampai kakinya sembuh, seperti itu, tapi tetap pakai kaos kaki. Untuk solusi yang diberikan oleh Adit sendiri. Nanti kalau misalkan kaki saya sudah sembuh, saya pakai sepatu lagi, seperti itu. Nah, jadi ketika kemarin Adit dan Deva memiliki keputusan yang berbeda. Kalau Deva sandalnya ditaruh di kantor, jadi dia pakai kaos kaki. Deva sama Deva ini Adit tetap diujikan pakai sandal karena kakinya sakit. Kalau kamu kan kakinya nggak sakit, jadi nggak apa-apa ya. Apakah kamu iri? Enggak, Bu. Ya, sudah. Jadi ketika kita memberikan keputusan pada hal yang sama tapi dengan kasus yang berbeda, dengan alasan yang berbeda, maka kita juga perlu konfirmasi dengan dua anak tersebut, Bapak Ibu, agar tidak terjadi miskonsepsi, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya untuk penutup. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, Bapak Ibu. Demikian dari saya. Apabila terdapat kesalahan ketika saya menyampaikan, ketidaknyamanan ketika saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di rumah dengan anak kita masing-masing ataupun di sekolah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya selesaikan, ya maaf tadi sudah salah, tapi sebelum saya selesaikan ini, sebelumnya Bapak Ibu sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Persilahkan. Tidak ada, sudah paham semua ya Bapak Ibu ya? Oke, insya Allah, terima kasih. Bapak, untuk Bapak ada tambahan Pak? Silakan. Ya, sebentar ya. Ini sudah apa? Sudah sering kita dengar ya. Iya.
Saya nggak akan bertanya, hanya untuk sedikit memperkuat aja penguatannya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kurnia. Mungkin sebelumnya ada Bu Yani, ada Bu Ice. Artinya ini semuanya pemahaman ini sudah mulai kita sedikit-sedikit kita pahami, namun memang sangat sulit untuk mengaplikasikannya. Kita mungkin sudah paham apa itu tadi, mungkin hukuman, terus konsekuensi dan restitusi yang terakhir. Kemudian tadi posisi kita sebagai apa? Ada sebagai pemantau, teman, sebagai penghukum, kemudian beban rasa bersalah, itu pasti ada di kita semuanya, pasti. Nah, harapannya ke depannya itu titik yang terbaik itu di posisi sebagai manajer. Nah, maka dari itu kita belajar semuanya untuk mencapai ke posisi tersebut. Saya sendiri pun merasa susah sekali. Saya tahu ilmunya, tapi pas di lapangan terkadang agak berat untuk memposisikan diri kita ini sebagai manajer. Contoh, melihat anak bajunya tidak dimasukkan, atau anak cenderung sering terlambat. Karena kita spontanitas ambil anak tersebut dan menghukumnya. Benar nggak? Iya. Apakah tuntas? Ternyata tidak juga. Besok anak melakukan lagi. Berarti ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Benar nggak? Tujuannya kan kita tidak mempekerjakan anak itu, tetapi harapannya anak itu memperbaiki tingkahnya, lakunya ke arah yang lebih baik. Kan itu harapannya. Iya. Tapi kenyataannya anak ngulang lagi. Nah, anak-anak yang terlambat itu atau bermasalah tanda kutip itu mungkin memang itu butuh kita restitusi. Butuh kita restitusi anak-anak. Kita panggil, mungkin Bu Yani, mungkin Bu Kurnia, Bu Ice awali dulu. Besok kita yang lainnya. Anak kita banyak yang perlu direstitusi. Tidak hanya anak yang bermasalah secara tanda kutip negatif, bukan. Yang positif pun bisa kita bantu. Nanti ada pemahaman lagi tentang konseling, coaching, itu membantu anak tidak hanya yang bermasalah. Anak yang prestasinya tinggi pun butuh konseling, butuh coaching. Agar apa? Mungkin lebih terarah seperti itu. Namun saat ini kita ini masih apa ya? Paradigma atau cara pandang kita ini masih pola yang lama. Aturan harus ditegakkan. Ya, sampai saat ini pun saya seperti itu. Kalau memang benar-benar ini mau diterapkan, budaya positif ini sangat bagus sekali. Mungkin gak ada anak yang merasa datang ke sekolah dia merasa nyaman, enak, enjoy, senang datang. Enggak, dia tidak malaslah sekolah. Itu. Kalau memang benar, tapi lagi-lagi tadi untuk menciptakan suasana atau kondisi yang seperti itu kayaknya berat sekali. Maka butuh komitmen, konsisten kita, kolaborasi, ya. Nah seperti itu. Nah itu berat. Tuh, lagi-lagi seperti itu. PR kita ya. Saya juga. Saya sering aja anak, saya hukum anak. Iya. Cuma terkadang saya ikut nimbrung seperti itu supaya apa? Dia tidak terlalu merasa dihukum. Kalau
lalu saya ikut. Cuma itu prinsip saya. Itu sudah saya lakukan dari SMP 1. Kalau saya nyuruh anak, pasti saya ikut melakukan. Contoh, mak sapu itu misalkan seperti itu, biasanya saya ikut. Kalau di SMP 1. Nah ini saya coba lagi kayak si kemarin Mustika sering terlambat, saya suruh nyabutin apa, ya saya ikut nimbrung sedikit-sedikit. Supaya apa? Mereka merasa tidak terlalu merasa ini hukuman. Oh Pak anak juga kerja seperti itu. Cuma menghindari itu saya. Mungkin ada yang teknik lain nggak harus seperti itu. Ya kalau kita ikutin yang ini tadi. Itu saja. Ya. Terima kasih atas ininya ya apa ini praktek baik diseminasi budaya positif untuk kita semuanya. Ini ilmu bisa dibagikan. Nanti kalau sekolah lain ngundang kita boleh sebagai narasumber ini sudah bisa tampil. Ya Bu ya, Ibu Ijen bagi tugas, yuk SMP sana. Nanti teman lain sudah dapat kopi ini untuk paparan di SMP lain. Ini satu dikoreksi, disimpan, besok lagi topik lainnya seperti itu. Oke, terima kasih, itu saja. Ya, cukup ya. Ya. Tadi saya bukan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ya, untuk kita semuanya, untuk anak-anak didik kita ciptakan suasana sekolah yang kondusif, baik, seperti visi misi kita kemarin. Salah satunya kita ciptakan lingkungan yang asri. Target saya ke situ, target saya ke depannya itu sampai situ. Planning saya ke situ. Mudah-mudahan nanti tidak hanya fisik tapi kondisi hubungan antara komunitas yang ada di satuan pendidikan kita ini lebih baik. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.